Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pia Ardia Garini dengan NIM 1022548. Di sini saya akan mempresentasikan kuis dari mata kuliah Komunikasi Digital, yaitu dengan judul Penerapan Komunikasi Digital pada Perusahaan yang Sukses dan yang Justru Merugikan. Yang pertama saya akan membahas tentang perusahaan nasional, yang kedua perusahaan UMKM, dan yang ketiga yaitu perusahaan lembaga pendidikan. Baik, kita langsung saja ke pembahasan, yaitu yang pertama perusahaan nasional. Kasus sukses pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero, Tbk Sektor Perbankan Mikro. Penjelasan, BRI adalah bank terbesar di Indonesia berdasarkan aset dan profit, namun kekuatan utamanya adalah jangkauan hingga ke pelosok desa melalui unit-unit mikro seperti BRI Unit, Teras BRI, dan agen BRI Link. BRI berhasil mengelola risiko kredit pada pinjaman mikro seperti KUR dengan sangat baik melalui model penilaian yang teruji dan kedekat BRI melakukan transformasi digital melalui Super App Primo untuk nasabah retail dan Super Platform Kopra untuk nasabah wholesale dan emosional dengan debitur. Dampaknya, yang pertama yaitu dampak ekonomi dan sosial. Jangkauan layanan melalui agen BRI Link, BRI telah menghadirkan layanan perbankan, transfer, pembayaran, penarikan tunai. Di daerah yang tidak terjangkau kantor bank konvensional sebagai BUMN, BRI konsisten menjadi salah satu penyumbang dividen terbesar kepada pemerintah yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional. Dampak yang kedua yaitu dampak inovasi. BRI menjadi bank pertama di dunia yang memiliki pengoperasian satelit komunikasi sendiri, BRI Sat, untuk memastikan jaringan komunikasinya stabil hingga ke daerah terpencil. Untuk saran perbaikannya yaitu dengan meningkatnya ketergantungan pada digitalisasi dan BRI API. BRI harus mengalokasikan investasi yang lebih besar pada cyber security untuk melindungi data nasabah mikro dan memastikan ketahanan sistem dari ancaman cyber. Lalu berikutnya ada perusahaan nasional dengan kasus yang gagal, yaitu krisis komunikasi akibat produk yang bermasalah, contoh kasus mie sedap. Penjelasannya, beberapa waktu lalu, produk mie sedap sempat ditarik dari peredaran di beberapa negara karena terdeteksi mengandung residu pestisida. Hal ini memicu krisis komunikasi yang besar bagi Wings Group, perusahaan yang memproduksi mie sedap. Dampaknya yaitu kepercayaan konsumen menurun drastis, penjualan produk anjlok, dan citra perusahaan tercoreng. Media massa dan media sosial dipenuhi dengan berita negatif dan komentar negatif dari konsumen yang merasa khawatir dan kecewa. Untuk saran perbaikannya, Wings Group harusnya bertindak cepat dan transparan. Mereka perlu memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada publik mengenai penyebab masalah, langkah-langkah perbaikan yang diambil, dan jaminan keamanan produk di masa depan. Selain itu, perusahaan perlu aktif mendengarkan keluhan dan masukan dari konsumen, serta menunjukkan empati dan tanggung jawab atas kejadian tersebut. Pemulihan kepercayaan konsumen membutuhkan waktu dan usaha yang besar. Namun, dengan komunikasi yang efektif dan tindakan yang tepat, perusahaan dapat mengatasi krisis ini dan membangun kembali reputasinya. Yang kedua ada perusahaan UMKM. Dengan kasus sukses UMKM, Kopi Tuku. Penjelasannya, Kopi Tuku adalah contoh UMKM yang sangat sukses di industri food and beverage Indonesia. Dimulai dari kedai kecil di Cipete, Jakarta Selatan. Mereka berhasil meraih popularitas masif. Dampaknya, pertumbuhan eksponensial, cabang bertambah pesat meskipun terkontrol, dan mereknya menjadi ikonik dan meningkatkan nilai kopi lokal.
Mereka membuktikan bahwa produk kopi lokal dapat bersaing dengan jaringan kedai kopi multinasional. Untuk saran perbaikannya, terus menjalin kemitraan yang kuat dan etis dengan petani kopi lokal untuk menjamin pasokan bahan baku berkualitas tinggi dan berkelanjutan. Mempertimbangkan otomatisasi proses pemesanan dan pembayaran untuk meningkatkan efisiensi di tengah volume pelanggan yang tinggi. Berikutnya ada kasus gagal dari perusahaan UMKM yang tidak siap menghadapi tren. Penjelasannya, banyak UMKM gagal karena kurangnya digitalisasi, minimnya perencanaan bisnis, dan ketidaksiapan menghadapi tren. Dampaknya, UMKM yang tidak beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi cenderung mengalami penurunan penjualan dan akhirnya gulung tikar. Saran dan perbaikannya, UMKM perlu terus belajar dan beradaptasi dengan tren pasar, serta memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan terjangkau pasar yang lebih luas. Yang ketiga yaitu perusahaan lembaga pendidikan. Kasus suksesnya yaitu Ruang Guru. Penjelasannya, Ruang Guru adalah perusahaan teknologi pendidikan yang menyediakan berbagai layanan pembelajaran online seperti video pembelajaran, latihan soal, tryout, dan bimbingan belajar. Mereka berhasil menggabungkan teknologi dengan konten pendidikan yang berkualitas, serta menawarkan harga yang terjangkau bagi siswa di seluruh Indonesia. Dampaknya, Ruang Guru menjadi salah satu platform pembelajaran online terbesar di Indonesia dengan jutaan pengguna. Mereka membantu siswa meningkatkan prestasi akademik, mempersiapkan diri untuk ujian, dan mengembangkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Untuk saran perbaikannya, lembaga pendidikan lain dapat meniru strategi Ruang Guru dengan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, menjangkau siswa yang lebih luas, dan menawarkan layanan yang personalisasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Lalu ada kasus gagal perusahaan lembaga pendidikan, yaitu sekolah yang kekurangan fasilitas dan sumber daya. Untuk penjelasannya, banyak sekolah di daerah terpencil atau kurang mampu mengalami kesulitan dalam menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai bagi siswa. Mereka seringkali kekurangan buku pelajaran, alat peraga, laboratorium, perpustakaan, dan akses internet. Selain itu, mereka juga kekurangan guru yang berkualitas, pelatihan yang memadai, dan dukungan dari pemerintah dan masyarakat. Dampaknya, siswa di sekolah-sekolah tersebut mengalami kesulitan dalam belajar, kurang termotivasi, dan memiliki prestasi yang rendah. Mereka juga kurang siap untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau masuki dunia kerja. Untuk saran dan perbaikannya, pemerintah dan masyarakat perlu memberikan perhatian dan dukungan yang lebih besar kepada sekolah-sekolah yang kekurangan fasilitas dan sumber daya. Mereka dapat memberikan bantuan dana, buku pelajaran, alat peraga, pelatihan guru, dan akses internet. Untuk kesimpulannya yang dapat saya ambil yaitu yang pertama, komunikasi digital memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan maupun kegagalan sebuah perusahaan, baik perusahaan nasional, UMKM, maupun lembaga pendidikan, dan perusahaan-perusahaan lainnya. Yang kedua, perusahaan yang berhasil menerapkan komunikasi digital secara efektif, seperti BRI, Kopi Tuku, dan Ruang Guru, mampu meningkatkan jangkauan layanan, membangun kepercayaan publik, serta menciptakan inovasi yang berkelanjutan. Yang ketiga, yaitu sebaliknya, ketidaksiapan dalam mengelola komunikasi digital, terutama saat terjadi krisis atau perubahan tren, dapat menurunkan kepercayaan konsumen dan merusak citra perusahaan, seperti pada kasus krisis produk dan UMKM yang tidak beradaptasi. Yang keempat, oleh karena itu, strategi komunikasi digital harus dilakukan secara terencana, transparan, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat agar memberikan dampak positif jangka panjang. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun penyebutan kata. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.